Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyad Kamil Maharani, NPM 160322108 dari kelas C, akan mempresentasikan desain formulasi fitofarmasetika untuk terapi diabetes mellitus tipe 2. Topik ini diangkat karena diabetes tipe 2 tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kadar glukosa darah, tetapi juga melibatkan berbagai gangguan metabolik lain yang memerlukan pendekatan terapi yang lebih komprehensif. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh resistensi insulin dan juga penurunan fungsi sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin. Seiring progresivitas penyakit, kemampuan tubuh untuk mengelola kadar glukosa darah itu semakin menurun. Nah, selama ini terapi diabetes itu sering berfokus pada penurunan kadar glukosa darah saja. Namun pada kenyataannya, penderita DM tipe 2 itu juga memiliki atau mengalami stres oksidatif dan inflamasi kronis yang berkontribusi terhadap komplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, terapi ideal seharusnya tidak hanya bersifat anti-hiperglikemik, tetapi juga memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, serta mendukung regulasi metabolik secara menyeluruh. Nah, pendekatan fitofarmaseutika ini menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan. Hal ini karena bahan alam mengandung senyawa bioaktif dengan berbagai mekanisme kerja, relatif aman digunakan dalam jangka panjang, serta berpotensi memberikan efek sinergis terhadap kondisi utama maupun penyerta pada DM tipe 2. Nah, berdasarkan pertimbangan aktivitas farmakologis dan relevansinya dengan patofisiologi DM tipe 2, dipilih 4 tanaman obat, yaitu batang yakon, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Masing-masing tanaman memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi sehingga diharapkan memberikan efek terapi yang lebih komprehensif. Nah, batang yakon mengandung flavonoid, terpenoid, tanin, dan alkaloid. Hasil penelitian in vivo menunjukkan bahwa ekstrak batang yakon mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan, bahkan memiliki efektivitas yang sebanding dengan metformin. Oleh karena itu, dalam formulasi ini, batang yakon diposisikan sebagai zat aktif utama antidiabetik. Kemudian yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis mengandung sinamaldehid dan polifenol yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Itu senyawa polifenolnya memiliki aktivitas antioksidan yang dapat melindungi sel beta pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dengan demikian, kayu manis berperan sebagai zat aktif sinergis dalam formulasi. Yang ketiga ada tanaman kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Kurkumin ini bekerja dengan menghambat pembentukan reaktif oksigen spesies serta menekan jalur inflamasi seperti NF-kappa B. Nah, peran kunyit dalam formulasi ini adalah sebagai zat aktif komplementer untuk menekan inflamasi kronis pada DM tipe 2. Tanaman terakhir ada pegagan atau Centella asiatica. Pegagan ini mengandung asiaticoside dan madecasoside yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Selain itu, pegagan juga mendukung fungsi vaskular dan saraf, di mana ini adalah hal yang penting mengingat penderita diabetes itu beresiko mengalami komplikasi neuropati dan gangguan sirkulasi. Nah, kemudian bentuk sediaan yang digunakan adalah bentuk sediaan yang atau dipilih adalah kapsul oral. Pemilihan kapsul didasarkan pada kemampuannya dalam melindungi zat aktif dari degradasi, memungkinkan kombinasi beberapa ekstrak dalam satu dosis, serta memberikan kemudahan penggunaan dan keseragaman dosis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian, dari preformulasi zat aktifnya, pada tahap preformulasi, seluruh bahan aktif itu digunakan dalam bentuk ekstrak kering dan dengan rute pemberian oral. Tujuan utamanya, preformulasi ini adalah memastikan bahwa kombinasi ekstrak mampu memberikan efek antidiabetik sekaligus efek protektif metabolik. Untuk eksipiennya yang digunakan meliputi laktosa sebagai bahan pengisi, kemudian PVP K30 sebagai bahan pengikat untuk meningkatkan kohesi granul, terus kemudian ditambahkan amilum sebagai bahan penghancur untuk mempercepat pelepasan zat aktif, kemudian magnesium stearat sebagai bahan pelicin untuk memperlancar proses pengisian kapsul. Kemudian dari formulasinya, untuk bobotnya itu ada totalnya 600 mg, di mana 500 mg itu diisi oleh keempat zat aktif ini. Untuk batang akida itu 250 mg, ekstrak kayu manisnya 100 mg, ekstrak kunyitnya 70 mg, dan ekstrak gagagannya juga 75 mg. Totalnya 500 mg. Nah, sisa 100 mg-nya itu untuk eksipiannya, di mana untuk PVV PVP K30-nya itu diambil 3%, karena pada literaturnya itu 2-5%, diambil 3%, dikali 16 mg, maka bobot itu 18 mg. Untuk amilumnya itu
5% dikali 16 mg jadi 30 mg. Dan untuk mg stiaratnya dipakai 1% dari 600 mg berarti 6 mg. Dan untuk sisanya ditambahkan laktosa itu berarti sisanya untuk mengisi sampai 600 mg itu ada 46 mg laktosa ditambahkan. Sebagai kesimpulan, desain formulasi fitofarmaseutika ini menawarkan pendekatan terapi DM tipe 2 yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan kombinasi tanaman obat dalam bentuk kapsul oral. Diharapkan formulasi ini dapat menjadi alternatif terapi komplementer yang aman dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.